Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di Kandaga Podcast. Hari ini edisi ke-7 ya Kang Adi. Ke-7 Teh Irma. Nah ini yang lucunya nih Teh Irma. Gimana? Sebenarnya mah kita nggak ada rencana mau syuting. Jadi kan ini mumpung libur ya kita main yuk ke Puntang. Tapi kan ternyata kalau ngelewat Puntang kita pasti lewat Pasir Huni nih. Betul, kita punya teman lama namanya Kang Rudiat. Udah deh sebelum ke Puntang kita belok dulu. Beliau itu apa ya? Penggagas dari pemberdayaan masyarakat. Pegiat literasi juga loh Kang Pegiat Adi. literasi, taman bacaan, dan beliau tuh udah lama ya. Kayaknya mah nanti kita mulai ngobrol langsung dengan Mang Yayatnya. Mumpung ada. Nyantai aja Mang Yayat. Ini teman lama saya nih. Teman lama. Adi udah lama gak ketemu dah Mang Yayat. Alhamdulillah. Kita mah biasa manggilnya Mang Yayat. Mang Walaupun Yayat. namanya Rudiat. Kalau misalnya kita googling itu tahun-tahun ke belakang beliau malah sampai dapat penghargaan. Beken banget nih Mang Yayat ini ya Mang Yayat. Berkas Bu Haji juga. Dan beliau itu salah satu ini ya namanya pelopor KIM di Kabupaten Bandung, aktif juga di KIM provinsi Mayat. Masih di provinsi masih Mayat? Masih di provinsi. Mayat Cing, pengen tahu Mayat. Kan ya sekarang udah rame nih era 4.0. Bentar dulu. Ini kita di mana dulu ini? Ini teh di Pasir Huni, Bun. Tadi kan jelasin kita jalan-jalan, kita belok ke Pasir Huni dulu, nengok Mang Yayat. Nanti we ke Puntangnya mah gitu. Tapi ini tempat apa Mang Yayat? Itu apa Mang Yayat? Kalau ini mah tempat yang kita sebutnya taman bacaan lah gitu kan, atau lebih populernya perpustakaan masyarakat. Gitu. Nah, memang sih awal-awalnya kita tidak berencana untuk membuat perpustakaan masyarakat gitu kan, cuman ya kalau dulu kan memang kebutuhan pribadi Pak Haji. Ya. Nah, dalam artian kebutuhan pribadi itu dikarenakan dulu hanya sebatas kelas 4 SD, terus ada niat ingin Siapa yang kelas 4 SD teh Mang Yayat gitu. Sekolahnya hanya tamatan kelas 4 SD gitu. Jadi pas begitu ya mengerti, banyak teman-teman yang menghina dari teman, dari saudara gitu kan, yang akhirnya tidak ada jalan lain lagi terkecuali kembali kepada buku gitu. Nah, akhirnya kita mencoba mempelajari 3 buah buku. Buku apa itu Bang? Buku tentang pendidikan seni rupa SMP kelas 3 gitu. Nah, jadi dari buku itulah dipelajari dan ternyata buku itu hidup gitu. Hidup dalam artian tidak bukunya yang berjalan gitu, tapi setelah dipelajari, setelah dipraktekkan, ya akhirnya buku tersebut bisa memberikan kehidupan. Maksudnya menghidupi Mang Yayat. Nah, itu jadi dalam artian setelah dipelajari, ternyata dari hasil melukis itu kan bisa dijual. Nah, ini dari dijual itu bisa membiayai keluarga, anak gitu kan. Walaupun pada proses awalnya lucu Pak Haji. Dalam artian begini, pas begitu praktek kan yang namanya dulu memang serba nggak ada gitu kan. Nah, untuk praktek itu kadang dari sarung bantal gitu kan yang udah nggak kepake gitu kan. Terus ada mukena yang udah lecek-lecek gitu. Nah, itu dijadikan sebagai bahan praktek. Ada spray gitu kan, terus ada piring, poci, semuanya yang ada di situ digambarin untuk praktek gitu, sehingga ini ternyata lukisan ini hidup, nggak rusak kena barang. Kak, Akang bilang kan, Akang tuh drop out kelas 4 SD berarti. Nah, berarti dari kelas 4 SD berarti Akang udah berupaya hidup mandiri. Kalau berupaya hidup mandiri itu dari sejak sebelum sekolah sebetulnya gitu. Jadi sebelum sekolah itu kita udah jualan, bawa gorengan gitu kan. Jadi jam 5 pagi ke sekolah. Awalnya ke kampung-kampung dulu gitu. Jadi ke kampung-kampung mencegat orang-orang yang mau berangkat ke sawah. Nah, jadi si jualan dulu kan itu ada prakedek gitu kan, terus ada goreng asin. Nah, si orang-orang yang mau ke sawah itu sengaja gitu beli alat temen nasi buat bekal ke sawah gitu. Nah, berlanjut sampai ke sekolah. Jadi sejak kelas 1 SD membiayai sendiri, beli buku, beli pulpen gitu kan. Cuman kalau untuk hal yang sedikit mahal, biasanya kalau dulu mah cukup dengan tas kresek saja sudah menjadi tas untuk ke sekolah. Beda dengan sekarang kan gitu. Kalau dulu kan plastik itu, plastik habis dari undangan itu kan keren gitu kan, yang gurat-gurat gitu, yang salur itu kan yang putih, kresek anu warna-warni
Jadi kantong teh kalau gitu, kadang bikin ngajahit gitunya ku ku kain bekas tarigo segitiga. Nah, itu paling gaya itu kalau mau samanan pakai itu. Jadi bikin dulu. Oke, Mayat, Ari TBM sendiri ini berdirinya kapan, Mayat? Itu sejak membeli tambahan buku-buku dari yang 3 tadi gitu. Jadi dari 97 lah. Dari uang sendiri itu Dari beli uang sendiri. bukunya. Jualan makanan Ya. gitu, kumpulin Sambil bawa buku. Enggak, kalau dulu mah enggak gitu. Jadi dulu mah khusus untuk membuat perpustakaan pribadi aja gitu kan. 97 itu. Nah, 98 nikah dengan si Bi Isum. menisi Bi Isum. Nah, Bi Isum. Yayang Isum. Yayang. Bebek Isum gimana nih dengan Bebek Isum? Jadi si bukunya itu bawa 3, Mayat bawa 3, akhirnya digabungkan. Cuman di situ pas begitu nikah 2 hari langsung pindah ke warungan bekas bangunan 2 meter persegi bekas warungan gitu. Nah, di situ ada lemari bekas jualan sarimi. Nah, itu dijadikan sebagai perpustakaannya. Jadi buku-buku itu disimpan di sana. Cuman di situ ada mimpi bersama gitu. Seandainya rak ini menjadi rak buku yang banyak, jadi perpustakaan sendiri. Ya awalnya mimpinya seperti itu sih, cuman tidak lebih kepada kebutuhan pribadi gitu. Awalnya 6 buku jadinya. 6 buku gabung dengan yang punya istri gitu kan. Nah, setelah itu ya ditambah lagi istri kerja di tukang rongsokan. Nah, di situ kan ada buku-buku bekas layak baca. Iya. Akhirnya dia kumpulkan selama 1 minggu. Nah, setelah terkumpul dibawa ke majikan mau dibeli. Nah, ternyata ada yang dibeli, ada juga yang dikasihkan gitu. Sehingga buku itu bertambah. Namanya sendiri hasil jualan itu kadang-kadang kalau ke Bandung ke Jalan Kepatihan Dewi Sartika, di situ kadang-kadang beli buku 5.000 dulu dapat 5. Yang di emper itu ya, lihat ya. Dapat 5, dapat 4, itu kan banyak gitu. Jadi kita nggak lebih dari belanja buku itu paling banyak 20.000. Jadi 5.000, 10.000 selama kita punya. Jadi kan kalau dulu kan sempat jualan di Kepatihan. Nah, jualan di Kepatihan ini sebelum ada Pak Dada Rosada membuat aturan tidak boleh ada yang jualan di emperan gitu kan. Nah, jualan di Kepatihan di Gedung Jogja di sana. Jualan apa, Bang? Jualan recycle. Apa itu teh? Jadi buku-buku bekas gitu. bukan dari barang-barang bekas yang dirubah menjadi salah satu pernak-pernik. Bahan reparasinya dan dari kertas daur ulang itu. Tapi itu belum buat ke masyarakat ya, lebih buat kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi itu memanfaatkan hasil daripada buku itu sehingga buku itu kan hidup, bisa menghidupi. Nah, gitu. Jadi hidup sejak awal teh Mang Yaya teh baca buku langsung dipraktekkan, gitu. langsung dijual. Langsung dijual gitu sejak di emperan itu. Sehingga si buku-buku tersebut teh ternyata buku ini teh hidup gitu kan, bisa cek paribasa teh mah kasurupan mah atuh ge buku teh gitu. Tapi kasurupan dari kasurupan cara mistik. Jadi emang buku tuh udah kehatean lah emang ya. Jadi mah tuh banyak kesurupan buku gitu. Jadi surup ilmu yang ada dalam buku gitu. Jadi justru pesan untuk teman-teman yang lain nih gitu. Jadi jangan dianggap buku itu mati. Walaupun pada fisiknya memang benda mati, tapi setelah dibaca itu menjadi benda hidup. Kenapa? Karena kita praktekkan, kita aplikasikan, bahkan kita jual gitu. Nah, modal inilah yang menjadi sebuah dasar buat Mang Yayat mengajak masyarakat, mengajak teman-teman yang lain, jangan sampai hanya sebatas disimpan di rak buku, diperbanyak, ngajak yang lain, kita sendiri nggak baca. Sehingga untuk prakteknya bingung gitu kan, yang akhirnya ya salah satu kendala mungkin di teman-teman yang lain sebagai pegiat literasi kadang-kadang seperti itu sih Padi. Dalam artian buku banyak, kadang-kadang kita sendiri bingung gitu kan, ini manfaat buku dari ini seperti apa. Jangan sampai hanya sebatas manfaatnya itu dibaca gitu kan, ilmu pengetahuan biasa. Ternyata dari buku itu bisa hidup dan bisa menghidupi gitu. Kalau saya itu kan kenal Mang ya, jadi gini teh. Beliau itu sebenarnya gurunya tentang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung ke saya, atau khususnya waktu kita zaman di Bapapsi di tahun 2016 ya awal-awal kita kenal. Tapi kan kalau Teteh mah udah lebih kenal, udah 2012 yang belum tahu tuh Teh Irma itu dulu
Kepala Bidang Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Bu Teh mah bisa cerita nggak dulu gimana kenal Mang Yaya tuh akhirnya bisa kerjasama sama Mang Yaya gitu? Masih ingat nggak ya ini ya? Ingat lah. Jadi tahun 2012 itu kalau nggak salah ya, benar nih Mang Yaya, dikoreksi nih. Saya ketemu Mang Yaya tuh pas ada acara BIMTEK ya, BIMTEK untuk pengelola perpustakaan masyarakat. Ya. Nah, Mang Yaya itu salah satu. Ternyata pas ngobrol-ngobrol nih ada yang lain nih dengan sosok Mang Yaya ini. Katanya Mang Yaya itu jualan tahu. Jualan tahu keliling sambil jualan nih Kang Adi nih. Bawa buku. Nah, buku milik pribadi sebenarnya ada berapa? Nggak perlu banyak ternyata gitu kan. Yang penting mengenalkan buku dulu gitu. Betul. Ya Mang Yaya ya. Betul. Nah, dari situ kok keren banget nih gitu sambil jualan terus menyisihkan uang loh. Itu buku itu semurah-murahnya kayak tadi kata Mang Yaya nggak terlalu mahal, tapi harus dibeli gitu ya. Nah, dari situ kok Mang Yaya bisa gitu menyisihkan dari jualan tahu untuk beli buku dan dikelilingkan gitu Kang Adi gitu kan. Dan kayaknya satu-satunya di Indonesia taman bacaan keliling yang pakai jualan tahu. Gitu. Dan ternyata pas lagi ngobrol lagi, wah unik banget gitu. Nah, Mang Yaya nih, jangan salah loh Kang Adi, Mang Yaya ini udah beken sekarang. Bukan hanya di Kabupaten Bandung, tapi juga di nasional. Penghargaannya banyak loh. Ada foto-fotonya dengan Pak Presiden ya. Iya, saya aja belum. Sama Presiden. Cuma kadang ini pertanyaan dari dulu saya, ini asli nih. Ini bukan karena gimmick lagi kita di podcast ya. Mang, itu kan jualan tahu sambil minjemin buku. Itu bukunya nggak ada yang hilang gitu loh. Kan jualan, buku dipinjam, nanti ketemu lagi kapan dan gitu. Beneran nggak ada bayar gitu, bayar sewa gitu, Enggak. Ini pertanyaannya dari dulu loh saya belum pernah. Nah justru kalau masalah buku, Mat ini mungkin salah satu yang nggak peduli lah gitu kan, buku ini hilang atau buku ini nggak ada gitu. Nah selama buku itu dibaca, kalau sekarang ya, yang namanya kertas buku digunakan untuk terasi itu sudah mungkin jarang lah gitu kan. Karena yang namanya terasi itu udah dikemas dengan bagus lah gitu. Nah justru buku-buku tersebut kalau sekarang dilihat sampai sekarang bahkan Mat udah 3 tahun berhenti dari bukan berhenti ya, karena sakit dulu gitu kan, berhenti membuat tahu, tapi jualan mah tetap, itu jualan tetap, sama perpustakaan keliling jalan. Nah itu kurang lebih sekitar ada 1000-an. Nah justru hilang satu, tumbuh beberapa ribu itu, jadi bukan 1000 lagi, tumbuh beberapa ribu. Nah yang di sini saja buku kalau seandainya mah takut hilang, terus takut gak ada lagi, gak kembali, nah mungkin sekarang sudah nggak ada buku lagi gitu. Justru karena Mat istilahnya tidak takut hilang buku, selama buku itu bermanfaat dibaca, alhamdulillah semakin kesini semakin bertambah gitu. Bahkan kita juga mau bagi-bagikan lebih dari di angka 5.000 lebih ke atas gitu, sehingga kita mensedekahkan buku itu justru mengundang kembali Baji si buku-buku itu daratan ke sini gitu. Bahkan ini juga ada beberapa dus yang tidak di yang belum dipajang di rak buku karena rak bukunya nggak ada gitu. Beberapa dus lah gitu kan, sehingga untuk masalah buku Mat nggak takut hilang atau rusak gitu kan. Justru ketika buku rusak artinya oh ini buku berarti dibaca gitu kan, sering-seringnya dibaca gitu kan, akhirnya buku rusak. Nah justru kalau seandainya rusak ya gitu tinggal perbaiki aja kan gitu, nggak harus ribet-ribet mikir buku ditahan di sini nggak ini, nah itu nggak seperti itu. Tapi kalau upaya untuk perawatan dan mempertahankan buku kita juga laksanakan. Itu salah satunya ketika buku tersebut dipinjam kita kasih selama 3 hari, ada yang seminggu gitu, tergantung jumlah buku yang dipinjam sama orang yang jauh meminjam buku gitu. Dan itu semua sampai hari ini alhamdulillah gratis. Kadang-kadang internet juga kita sediakan karena kan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu, sehingga kita juga anak-anak tidak dilarang untuk menggunakan gadget gitunya untuk masalah sains yang ada di itu, karena memang itu salah satu kebutuhan juga sih untuk apalagi pendidikan sekarang di masa pandemik ya Baji, sehingga dengan itu kan jadi salah satu prasyarat bagaimana si anak ini bisa cerdas. Selain ada buku juga ada fasilitas internet. Jangan ini ya, jangan menutup diri lah gitu. Betul. Karena ini juga bisa membantu meningkatkan, mencerdaskan
fasilitas atau secara mentalitas anak. Cuman di sini kita juga memberikan roaming gitu kan. Jadi sinyal-sinyal bahwa kalau kita mengakses internet ini jangan sampai gitu karena takut mengakibatkan hal yang tidak diinginkan gitu. Internet itu jangan dijauhi juga, jangan dimusuhi karena ada negatif, ada positif. Nah, itu. Cuman kita tinggal kasih aja ini dampaknya nanti negatif, sebaiknya jangan. Itu dibagikan tadi dibagikan buku itu kemana, Bang Yayat? Yang keliling itu Kecamatan Cimaung, Pangalengan itu aktivitas jualan gitu kan. Kadang-kadang ketika ada yang undang sampai ke Bandung Barat gitu. Karena di sana juga kita punya rekan gitu kan, rekan-rekan sama pegiat literasi. Mang, tolong dong datang ke sini sekalian buat tahunya, nanti dibeli tahunya kan gitu. Jadi bawa perpustakaannya gitu. Jadi ya kita saling membantu, saling menguatkan gitu. Berarti kan TBM dari tahun 97 ya? Iya. Pelan-pelan berkembang dan itu mandiri. Cara menghidupi TBM ini agar dari tahun 97 sampai sekarang itu bertahan itu gimana? Iya, bukan hanya buku kan Kang Adi, listrik kan harus dibayar. Nih tadi internet, wifi gratis kan gitu. Itu dari mana, Mang? Nah, sedangkan ngandelin tahu ya motor. Nah justru kan gini, ketika dari 97 sampai 2012 itu sebetulnya mandiri total. Kenapa? Karena awal ketemu dengan para komunitas literasi, wasilanya diundang sama Bu Haji. Kalau dulu mah Bapak Papsi, kalau tidak salah. Nah, fasilitasi sama Bapak Papsi untuk ikut pelatihan. Nah, di situ awalnya ketemu dengan jaringan-jaringan yang lain. Sama pegiat literasi. Di situ pun kita juga nggak tahu gitu, ternyata taman bacaan itu banyak, bahkan sampai nasional. Yang mah tahu itu ya perpustakaan lah gitu kan. Nah, sehingga di situ untuk menghidupi justru sebetulnya tidak terbebani gitu, tidak terbebani dalam artian kan mulai perpustakaan keliling itu 2010. Karena 2002 sampai 2008 itu fokus ikut si buku-buku itu ikut ke Mang Yayat, dibawa ke tempat kerja. Karena pada tempat kerja itu dikonveksi Pak Di. Nah, dikonveksi di daerah Soreang. Nah, di situ buku dibawa. Itu kan tidak membebani itu. Nah, kembali tadi kepada ketika berkeliling justru memanfaatkan sisa-sisa bensin yang telah dicadangkan untuk jualan tahu begitu. Jadi kan ketika keliling kan si buku itu nggak minta ditambahin bensin, jadi kan buku itu mengikuti nempel gitu kan, nempel dalam jualan tahu gitu. Bukan berarti agar lebih laku gitu kan, karena laku ada yang beli dan tidaknya itu kalau tahu kan tergantung rasa sebetulnya mah gitu. Cuman kalau buku-buku ini karena memang terasa manfaatnya gitu kan, bisa bertahan lah gitu kan sampai sekarang. Itu gara-gara dari wasilahnya gitu kan, memberikan sebuah taman bacaan lalu mempermudah segala urusan kan, gitu. Itu dari kegiatan sosialnya itu justru tidak menganggarkan gitu kalau dulu mah gitu kan. Nah, mengikuti itu sisa bensin digunakan untuk keliling. Ini seperti air ngalir aja gitu. Air mengalir gitu, jadi tidak terbebani. Kalau sekarang kan banyak yang jadi alasan mau perpustakaan keliling kita nggak ada modal, nggak ada dana. Nggak punya buku kan gitu. Terus bangunannya nggak ada. Kalau menurut masih yang namanya bangunan itu, kalau di klasifikasi nomor mungkin nomor berapa gitu kan. Karena kita berada di rumah pun itu dalam sebuah bangunan. Nah, bangunan itu aja dimanfaatkan gitu. Iya betul. Waktu saya pertama kesini nih Kang Adi, bukan bangunan ini kan TBM Sehati ya. TBM Sehati. Bukunya tetap udah banyak waktu itu, tapi bukan di sini nih, di rumah. Di rumah ya. Nah, ini kok sekarang saya kesini, wah keren gitu Bang Yayat. Ini yang ngebangun siapa? Ini dari dana desa. Sekalian kalau ngebicarain dana desa nih, Mang. Kepedulian pemerintah sendiri gimana? Ya dari tingkat desa, terus kabupaten, provinsi, pusat, itu gimana dengan keberadaan TBM ini, Mang? Justru kalau dengan taman bacaan ini awal dari pemerintah kan tadi juga 2012 diundang sama pemerintah daerah untuk dikenalkan dengan metode pengelolaan, tips dan trik dalam pelatihan tersebut kan gitu, sehingga itu kan ada sebuah kepedulian dari pemerintah gitu. Kan perpustakaan daerah dulu dalam Bapapsi ya. Nah, Bapapsi dulu kan diundang lah. Beliau yang betul. Ini awal pertama ketemu dengan beliau.
Nah sehingga dari kesini akhirnya dipublikasi, dibantu sama media juga kan Ya, gitu betul. terus. Nah semakin kesini program dari pusat sampai ke desa itu kan literasi kalau sekarang makan gitu. Iya. Jadi itu kan merupakan bagian daripada undang-undang yang harus diamanahkan sampai ke masyarakat. Karena pendidikan itu harus semua masyarakat merasakan bagaimana pendidikan di masyarakat itu terasa gitu kan, sehingga walaupun kita nggak menyelesaikan secara formal dulu kan macam kelas 4 gitu kan. Nah, sampai sekarang bisa bertahan, bisa menghidupi kan gitu. Nah, 2017 masuk ke dana desa Pak di Ini. program melalui dari ajuan Musdus naik ke Musdes gitu kan. Nah dari Musdes jadi program prioritas. Nah dari program prioritas ini masuklah ke Musrenbang sehingga naik dalam anggaran tahun 2018. Nah 2018 terrealisasi untuk dibangunkan taman bacaan ini gitu. Jadi sebetulnya ini lebih kepada pusat aktivitas kegiatan masyarakat sih sebetulnya, tidak hanya taman bacaan saja bagi yang Mayat lakukan itu kan sesuai ilmu-ilmu yang dulu didapat dari Bapak sih, ngobrol dengan Bu Haji. Sekarang di Arpus juga kan di bawah itu. Gitu. Kalau ya. peran di Arpus nih sekarang gimana ya Mas? Peran di Arpus ya alhamdulillah untuk segi pembinaan apa segala Rutin itu macam. Bang. Tetap ya Tetap dukungan rutin, penuh ya Pak dukungan Yayat. penuh. Bahkan sekarang tidak saja Taman Bacaan Sehati saja. Sekarang kan ada 48, 56 lah 56. Iya. Taman Bacaan ini kan menjadi salah satu binaan dari perpustakaan daerah. Di Kabupaten Bandung sekarang ada berapa? 56. Yang dibina di Arpus. Ya, itu ya. Dan Mang Yayat sebagai ketua forum. Ketua forumnya, Ketua forum. ketua forum Taman Bacaan gitu. Ini kalau di masa pandemi gini gimana kegiatannya nih ini? Apa? Forum tadi itu forum Taman Forum Bacaan. Taman Taman Bacaan. Bacaan. Nah, forum Taman Bacaan di sini kemarin kita beberapa kali mengadakan virtual juga Iya. dengan Unpad gitu kan. Kebetulan ada dosen-dosen Unpad yang datang ke sini untuk melakukan sebuah penelitian kaitan dengan literasi di masa pandemi. Iya. Terus mahasiswa ada juga beberapa yang datang ke sini untuk mengadakan penelitian kaitan dengan pemberdayaan tadi, kaitan dengan masalah literasi budaya baca yang di masa pandemi gitu. Terus untuk sekarang gitu kan dengan Bunda Ida sekretaris, terus Pak Holik dan sebagainya, kita merencanakan untuk keluar gitu, kuliah WhatsApp gitu kan. Itu setiap hari Sabtu malam gitu, itu udah berjalan beberapa kali lah gitu. Nanti ada rencana kegiatan sama di Arpus nanti. Kalau kegiatan-kegiatan sama di Arpus itu kemarin baru selesai beberapa Apa teman? itu pertemuan evaluasi bulanan. Biasanya dari Disarpus itu ada 3 bulan sekali evaluasi bulanan kaitan kemitraan antara Disarpus dengan Taman Bacaan gitu, dengan forum. Kalau kolaborasi langsung nih dengan pemerintahan, khususnya pemerintah kabupaten, selain Disarpus, jelas dengan dinas pendidikan mungkin ya sebagai yang itu sebagai induknya kan, kan yang memberikan izin nih Kang Adi. Iya. Kalau yang dilakukan di sinilah untuk Taman Bacaan inilah itu kan yang mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah info atau ibrah juga untuk teman-teman yang lain di perpustakaan milik sendiri untuk kemitraan dengan pemerintah kabupaten. Jangan takut-takut, jangan sungkan gitu. Kenapa? Karena selama yang dilakukan MAIT ini ternyata gerakan literasi ini sudah masuk ke lintas SKPD Pak Adi ternyata gitu. Jadi di Dinas Perlindungan Anak di situ ada literasi masuk juga. Dan yang paling terakhir, TBM Pasir Huni ini sekarang jadi pionir kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Bandung kan, dengan Diskominfo. Promosi dikit punya kita tuh. Iya. Kalau tadi kan kata Mang Yayat itu kan merasakan buku itu hidup. Betul. Hidup, benda mati yang hidup dan bisa menghidupi untuk Mang Yayat. Nah sekarang kaitannya nih dengan pemberdayaan masyarakat. Gimana nih manfaat bukunya? Masyarakat merasakan nggak atau malah nanaonan sih Mang Yayat teh kikieuan gitu. Soalnya kan dengar tadi teh keliling ke bawah sama istrinya Mang Yayat, ya si siapa tadi teh Mang Yayat. Bebek isu. Si Yayat. Ini kejam
misi gitu kan. Ternyata Mayat tuh sekarang ngebina ini 100 orang tua jompo ya. Iya. Orang sama di desa Pasir Huni Sama ini. di sini anak-anak. sekitar sini kan. Tadi saya nengok dikit, nanti kita juga harus ke sana kita Iya. tengokin. Siap. Dalam pemberdayaan ekonomi dan anak-anak terlantar juga gitu Mayat. Iya. Dan akhirnya sekarang berarti Mayat masuk juga ke dunia ini ya, ekonomi ya. Ya, jadi yang gerakan di sini itu ada istilah kalau Kementerian Pendidikan kan ada 6 indikator. Nah, literasi finansial, literasi sains, literasi kesehatan, terus literasi numerasi. Ya. Ada juga literasi tentang kewarganegaraan gitu. Nah, itu justru sama Mayat itu dicoba diramu, dikembangkan. Nah, salah satunya dari literasi finansial nih, Pak Adi. Iya. Jadi literasi finansial ini kan kaitannya dengan masalah kalau di kampung kan gitu kaitannya dengan usaha lah gitu. Iya. Nah, kita coba bukan alokasi. Jadi kita coba kolaborasikan antara literasi sosial, literasi finansial sama literasi kewirausahaan gitu. Nah, jadi si ibu-ibu ini kita arahkan untuk mampu berwirausaha gitu. Walaupun ya hanya sebatas kalau di kampung kan apa yang bisa dibuat walaupun sekilo 2 kilo kan itu namanya pemberdayaan, Iya. bukan perusahaan kan gitu. Kalau perusahaan kan harus gede. Nah, akhirnya ibu-ibu dari situ kita latih untuk membuat kerupuk tahu. Nah, si hasil kerupuk tahunya kita tampung. Nah, ini kaitan dengan Kim, Bu Haji. Iya. Karena Kim ini adalah salah satu program pemerintah untuk mewadahi, untuk mampu memfasilitasi potensi yang ada di lokalannya masing-masing gitu. Nah, ini salah satunya nih. Pengen lihat nih produk-produknya ada nggak? Ada. Kan Pak Dadang bisa ngambil ada contoh sampel produknya kalau nggak satu ada kopi, ada apa? Jahe ya. Ada jahe merah, jahe merah, tahu, kerupuk gitu ada. Jadi sekarang Bisa Mayat muat itu kalian. bukan hanya tahu, Ya. berarti sudah Dikembangkan terus kembali. berkembang gitu kan. Ya sambil nunggu produk lah. Iya. Nah, Kan jadi pernah dapat penghargaan nih ya. dari presiden. Ceritanya gimana sih sampai akhirnya Pak Jokowi ngintip, oh ini ada Mang Yayat di sini, teh diambil dipanggil gitu diundang, gimana Tapi ceritanya? dimulai juga dari penghargaan dari kabupaten. Tuh. Jelasin ya. Nah, kalau perpustakaan kabupaten dulu memberikan apresiasinya itu masuk ke Sabi Lulungan Award. Tahun berapa sih, Mang? iya. Tahun 2013-2014 lah. Kenapa Dadang Nasir waktu itu? Sebagai Ya. apa itu tuh? Sebagai apa? Sebagai perintis perpustakaan keliling di wilayah Kabupaten Bandung tadi itu. Emang dulu masih ada berapa sih TBM tahun itu? TBM pada waktu itu masih bisa dihitung jari lah gitu, masih di bawah 20 gitu. Soalnya yang sering ketemu itu kalau tidak salah ada sekitar 11 orang aja sering ketemu yang itu. aktif ya. Yang dulu itu kan Ya, yang sering yang datang itu cuma di situ kan berkembang. Terus pada tahun itu memang untuk kegiatan ini kan masih jarang lah gitu kan perpustakaan kelilingnya gitu. Yang masih banyak itu kadang walaupun ada awal-awalnya gitu kan tapi nggak fokus Ya, gitu. ya. Ada semacam ontel baca apa segala Ya, macam ya, itu ya. nggak fokus. Tapi Naik kalau ini turun sih fokus ya, gitu ya. gitu. Kalau ini kan dari dari 2010 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan gitu. Nah, dari situ setelah dari Bupati mendapatkan yang itu sih difasilitasi Iya. dari Bapapsi kalau dulu kan Iya, gitu, iya. ajuan dari Bapapsi itu. Waktu itu zaman Pak Diyar ya. Pak Diyar. Pak Diyar kalau Iya. tak salah itu. Nah, di situ 2014-nya dari Perpustakaan Apa Nasional. tuh jasa apa Jasa namanya? Dharma Pustaloka tadi. Nah, bahasa nggak ngerti cing. Iya. Jadi jasa Dharma Pustaloka di situ kalau lihat kategorinya kaitan dedikasi masyarakat yang mengembangkan gerakan minat baca di masyarakat gitu. Oh, itu kok bisa kekeceng gitu loh sama pusat itu gimana? Nah, itu bukan mungkin lagi ya karena Dangges gitu. karena pada waktu itu ada aktivitas kemitraan dengan perpustakaan Iya, gitu ya. iya. Pada itu ya kebetulan Aktif, beliau ya. juga. Jadi sebetulnya itu Dia upaya ngomong beliau. upaya Saya dari menyemprongkan apresiasi hukum. beliau gitu. Nah, iya. Beliau lah yang memberikan apa? Ya Mama juga nggak tahu sih awalnya mah gitu, cuman pada waktu itu tahu-tahu Mayat ini ada penghargaan dari Perbusna kaitan dengan Tanpa penilaian, tanpa survei berarti. walau nggak tahu cuman Nggak mungkin. perjuangan beliau Ya. itu mah perjuangan beliau gitu. Penilaiannya diam-diam
Iya, tidak ada setting Nggak ada apapun setting. gitu. Nggak ada setting-settingan. Termasuk ngintip itu kan tadi ada kata Pak Presiden ngintip. Nah beliau juga ahli ngintip. Gitu. Nah ini berarti kan salah satu produk hasil pemberdayaan dari TBM Pasir Huni ya, makanya kan Ya. membuat ini Teh Irma tuh minuman Jahe ya? gula jahe Ya. sehati, enak dan segar di Kalau saya mah badan. udah nyoba Kang Ali dan sekarang ketagihan. Jadi Mang Yayat harus rutin ke kabupaten nganterin eta jahe. Jahe. Ini siapa yang bikin, Mang Yayat? Ya kan Mang Yayat yang menggerakkannya, tapi ini siapa yang bikin, terus pemasarannya gimana, Mang Yayat? Nah kalau ini awal-awal pembuatan ini sebetulnya Coba lihat. sebelum ada pandemik nih ya, Pak Adi. Jadi ada pandemi itu ada salah satu warga Wanginya gitu ya? di daerah Campaka. Dia produksi Desa Campaka Jadi dia bukan- produksi bukan- gula. bukan ini, bukan di bukan, sini. ah. Bukan di Desa Pasir Huni, Ya, Pak, ya? karena Mas juga kan sering mengembangkan bawa buku ke sana gitu kan. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol yang ada di sana, Mang di sini juga ada yang jualan gula apa segala macam karena di sini mah basisnya kan masih banyak lah yang jualan gula gitu. Akhirnya Mayat mencoba untuk beli gula tersebut. Nah, terus main ke daerah Desa Sukamaju. Nah, Desa Sukamaju itu dulu pada waktu pertama kali beli di situ ada tukang petani jahe, Mayat mencoba beli gitu. Nah dari emang di awal udah direncanakan juga untuk pemberdayaan masyarakat itu. Jadi kita mencoba mengambil gula dari masyarakat yang tadinya dijual butiran gitu kan, akhirnya kita coba kelola gitu. Nah dikelola kita coba rubah akhirnya menjadi sebuah minuman ini Lebih gitu. awet, Ya. nilai jual juga lebih tinggi, Lebih tinggi gitu karena memang ilmu ini dari dulu gitu kan dari Dari buku juga Mang Yayat cara sebagian dari pengolahannya. buku. Cuman kalau dulu mah sama ibunya Mang Yayat diajarin untuk minuman segar itu hanya sebatas serai, gula sama jahe gitu. Yeah. Itu ketika masuk angin apa segala macam gitu. Nah, dengan banyaknya buku akhirnya kita coba baca ada variasi minuman gula sama jahe merah. Gula merah sama jahe. Nah, di situ dicoba dikembangkan akhirnya si resep tersebut ditambah lagi dari buku, tambah lagi ilmu-ilmunya sehingga dari sini itu ada beberapa kurang lebih sekitar 8 rempah-rempah gitu. Jadi ini memang alami termasuk kita nggak pakai bahan kimia untuk pengawet. Tahan lamanya? Tahan lamanya ini paling lama selama 10 sampai 14 hari. Di Berarti kulkas, di belum- kulkas. Di kulkas. Belum gitu. ada saingan ya. Jadi ini pionir ya dalam Ya. pembuatan minuman gula jahe di Indonesia. Kalau mau beli di mana, Bang? Hah? Kalau mau beli misalnya di online ada. Kalau mau beli ada di online, cuman itu dikelola sama anak Mang Yayat, namanya di warung Cihuni gitu. Jadi di online-nya itu. Jadi kebetulan ini dikembangkan untuk secara pemasaran online-nya sama anak Mang Yayat. Di kayak Tokped gitu. Ya, itu masuk di Shopee kalau Shopee. udah masuk di Shopee gitu. Gak apa-apa kita ngomongin merek, Ya. nggak apa di sini. Karena kan bagian daripada literasi finansial. Dan tujuannya promosi juga Betul. kan. Nah, itu salah satunya. Promosi buat masyarakat. Nah, itu. Ini yang ngelolanya Mang Yayat aja atau ibu-ibu di sini atau gimana nih? Kan Kalau- tadi melibatkan desa apa? Campaka Ya. untuk gula, desa apalagi itu untuk jahe. Nah, itu. Berarti nggak hanya bicara tentang desa Pasir Huni ya? enggak. Jadi kita mencoba beli dari desa Sukamaju, desa Campaka. Akhirnya ini kan salah satu upaya untuk tadi kearifan lokalnya kita angkat. Iya, Jadi iya. potensi-potensi lokalnya kita angkat gitu. Jadi gulanya dari sini, jahenya kadang beli dari sana atau kalau tidak ada dari warga Cimaung juga yang punya jahe tapi kita membelinya itu kadang-kadang tidak kepada bandar, lebih kepada masyarakat Langsung yang yang punya jahe Pemilik ya. sekilo, 2 kilo, akhirnya gitu kita beli gitu kan. Ini upaya untuk peningkatan finansial di masyarakat gitu, wirausahanya. Kalau untuk pekerja di sini, ini masih dikelola sama Mang Yayat, istri Mang Yayat sama anak Mang Yayat, berarti bertiga lah gitu. Jadi ini dikelolanya seperti itu. Untuk pembelian barangnya kita memberdayakan yang ada di luar desa gitu untuk bahan Nah, ini bakunya. Kang Adi nih. gitu. Oh, ini apa nih? Nah ini kerupuk tahu. Nah ini yang tadi hasil daripada pembinaan ibu-ibu itu tadi. Dari ibu-ibu dari ini ya, Ya. ibu-ibu apa? Saya kalau misalnya ngomong terlantar kan nggak pantas. Ibu-ibu jompo ya. Ini mentah atau matang ini? Ini masih mentah. Oh, Jangan dimakan, kalau Kang mau Adi. mau gimmick Curiga. gitu kan. Nah ini mungkin nanti yang matangnya ada. Ini masih beda dalam loh, bentuk Bang mentah. Ed. Ini Ya. beda ini. Ini pedas, ini Dan ini boleh dibawa original. pulang oleh host. Ah, Bisa. Hatur Siap. nuhun Kang Ya, Adi. salah satu
ngaturnya juga teh. Kalau saya waktu itu terakhir tuh kapan ya? Kesini tuh tahun lalu ya. Iya. Saya jadi langsung di sini kan ada Betul. kegiatan dengan mahasiswa kopi ya di sini. Kopi. Kopi apa nih Bang? Kopi khas Kabupaten Bandung kan namanya ya? Iya, tapi dari Gunung Puntang Dari kopinya. Kopi Cuman- Puntang ya? Iya, kopi Puntang. Cuman mereknya kita pakai merek kita sendiri gitu. Merek apa? Mereknya kopi Kabahelaan. Kabahelaan itu sana kita dulu proses makan sama roastingnya di Sangrai gitu. Pakai apa? Pakai tampan lah gitu kan, pakai tampan yang dari tanah itu gitu apa itu. Nah jadi di Sangrai seperti itu gitu. Kalau sekarang kan sudah ada alat-alat canggih untuk merosting. Itu dijual kemana aja Bang? Itu mah ya kadang disediakan di sini, terus kalau untuk dijual ya kadang-kadang ketika ada kegiatan keluar itu selalu dibawa gitu, kita promosikan juga gitu keluar-luar. Cuman kalau yang fokus untuk kopi di sini sudah banyak lah gitu kan. Iya. Ya ini mah hanya Jadi bukan yang utama lah ya kalau kopi ya. kalau yang utamanya tetap tahu, terus ini ada kerupuk tahu sama jahe yang Yang utama jahe. dibudayakan oleh masyarakat sekitar sini Ya, yang gitu. kurang mampu. Ini perkembangannya luar biasa nih Kak Luar Andi. biasa, luar Karena biasa. saya pertama kesini tuh 2012 ya. Pertama ya, 2012 itu 2012. emang kita udah bicara tentang tahu. Tapi tahu yang hanya Tahu sayur lah, tahu gitu. betul-betul tahu gitu loh. Belum diolah dalam Ya. bentuk lain yang lebih tahan lama gitu kan. Betul. Nah kalau sekarang kayak gini kan Iya, lebih selain tahan lama. tahan lama terus bisa kemana-mana kan. Betul. Kalau tahu yang dulu mah tuh kadang-kadang ngucur ya Betul. kalau kita bawa tuh gitu. Jadi luar biasa banget nih. Nah, lihat perkembangan kayak gini nih. Pernah nggak selama perjalanan nih dari tahun 97 ya? Pernah nggak nyesel gitu? Nyesel nanaunan atuh ngurus buku, ngurus perpustakaan dan ngurus masyarakat sekarang gitu. Pernah nyesel nggak? Nyesel sih bisa dibilang belum pernah gitu kan. Cuman kalau ada motivasi sakit hati ada. Yang nyinyir-nyinyir ada Yang nggak? nyinyir, dongeng, Mas. Curhat mah curhat. Kalau hal-hal yang kan ada suka ada duka. Nah. Yang suka mah geus umum lah. Nah, gitu. Dukana peurigna Nah, gitu mah. kalau dukanya, perihnya, nyeri hatena Nyeri hatena, luar biasa. Irman. Kalau baju enggak. Cerewetnya gitu. Justru dengan beliau ini selain banyak memberikan motivasi, banyak memberikan juga secara bantuan moral, material gitu kan. Nah kalau dulu kan gini, pertama ketika bergerak di perbukuan atau di literasi gitu kan, memang sakit hati ada, itu namanya manusiawi, tapi tidak hanya sebatas berhenti di situ. Karena gitu. apa itu, Bang? Karena Mat ingin memperlihatkan saja bahwa justru dengan adanya buku, dengan kita berliterasi, ini bisa merubah hidup kita gitu. Mat ingin mencoba memperlihatkan, membuktikan itu. Nah, justru dengan rasa sakitnya itu ya kadang pertama diusir, pernah Sama siapa? masyarakat, pernah diusir. Lagi apa itu teh diusir? Itu lagi menjajakan yang mengajak orang untuk membaca apa segala macam gitu kan. Terus disangka yang jualan buku juga pernah, wajar lah itu kan gitu. Nah bahkan ada sampai yang menganggap Mayat ini mengajak masyarakat untuk ke aliran yang menyesatkan gitu. Jadi tong deket-deket jeung mayat cenah mayat mah ngajak ajaran sesat gitu kan, eta mah anak buah teroris apa segala macam gitu. Mayat pikir terorisnya dari mana Itu gitu. lain kan? Wes enggak. Clear. Tapi kayak gini. Kalau dulu kan gini, Ya bisi, emang ya teh jualan tahu bawa buku bari bawa bom gitu kan. justru bomnya ada di dalam buku gitu. Bomnya bom ilmu gitu. Nah sehingga pada waktu itu si orang itu memang ya kalau masih menganggapnya itu beliau itu hebat karena beliau itu masuk jajaran orang-orang yang di garis bawahi sebagai pengurus MUI kan gitu. Dulu itu. Kalau sekarang enggak, itu mah dulu kan sebelum ya mungkin kesalahan Mat juga belum enggak maksimal dalam sosialisasi kan gitu. Nah, dengan alasan tersebut ternyata ketika kita tanya bahwa ketika ada buku tentang ilmu agama apa segala macam, ternyata itu cenah bisa menyesatkan itu karena
kaitan dengan agama itu harus menjadi sesuai dengan guru. Beda aliran gitu. Jadi kalau guru itu kan ya kalau ormas masyarakat kan kalau masih menyebutnya ormas masyarakat gitu kan. Ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis Ya, gitu ya. kan. Ya. Itu kan ormas Betul. gitu. Sehingga ternyata ketika menghadapi ormas macam ini kita bahasanya harus begini, buku-bukunya yang dibahas. Akhirnya itu jadi pelajaran Pak Ade gitu. Jadi pelajarannya begini, ketika masuk ke wilayah ormas ini, wah buku ini yang harus kita bawa. Nah, buku ini yang harus kita bawanya itu jadi sebuah pembelajaran dan pendidikan buat Mang Yayat gitu. Sehingga pada waktu mendengar itu mah kita sakit, bahkan heran-heran kan gitu. Kita bawa apa gitu kan, nggak bawa bom, nggak bawa ditulis seperti ini kan. Akhirnya kita coba ketemu, diajak, kita bicara sesuai ya, kita sosialisasi lebih lebih santai gitu kan. Kita sampaikan bahwa ini kita tidak mengajak kepada aliran yang lain, lebih kepada mengajak masyarakat untuk membaca karena buku ini bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu, sampai seperti itu. Bahkan difitnah juga sering gitu kan, dituding ya memanfaatkan buku ini untuk mendapatkan bantuan ini itu dan segala macam gitu kan. Dulu itu sampai ke sana gitu. Padahal kan sebelum 2012 kita belum tersentuh atau belum ada silaturahmi dengan pemerintah gitu. Kebayang ya berarti Mang Yayat dulu berarti mungkin ini penyakit kita ya, masyarakat di kita masih banyak orang yang apa-apa tuh tidak pernah tabayun dulu. Betul. Itu confirm dulu gitu kan, kenal dulu, tahu dulu, dalami Jadi dulu. negatif dulu. Ini mah gitu. ujung-ujung nuduh banyak gitu kan, kebayang Mang Yayat jualan tahu. Tong dekat yang Mang Yayat kade apa gitu ya. Nah, ada ibarat tahu lain bom kan gitu ya. Gitu. Tapi ini nih, balik lagi ke penghargaan tadi nih Kang Adi. Oh, iya. Kan kita udah cerita tadi dari Bupati, dari Perpusnas, sudah. dan dari Pak Jokowi. Nah, yang Pak Jokowi ini gimana? dalam rangka apa? Terus di mana dapatnya itu, Mang Yayat ke Jakarta atau Pak Jokowi ke Terus sini? perasaannya kumaha? Gimana? gitu. Sebetulnya itu bukan penghargaan dalam bentuk piagam apa segala macam, itu enggak gitu kan. Nah, cuman di situ lebih penghargaannya itu mengapresiasi lah gitu dari istana gitu kan untuk orang-orang yang bergerak di literasi. Di situ undangannya juga mengundang para pegiat literasi untuk makan siang gitu. Nah, secara ini kan memang untuk penghargaan di situ kita merasa dihargai lah oleh orang nomor satu, sehingga bukan dihargai lagi, bahkan itu sebuah apresiasi yang luar biasa lah gitu kan. Karena ya terus terang Mat juga enggak mimpi atau kebayang gitu kan bisa ketemu dengan Pak Presiden langsung bahkan di istana gitu. Ini kan sesuatu hal yang tidak bisa kita bayangkan dengan nominal uang apa segala macam gitu kan. Ini salah satu bentuk upaya pribadi lah gitu kan. Karena sekarang juga sudah menjadi presiden, kita tidak mempromosikan atau mengkampanyekan kan gitu. Cuman ini lebih kepada bukan orangnya tapi lebih kepada kepresidenannya kan gitu, sehingga merasa penghargaan itu. Cuma kalau latar belakangnya mah juga sampai yang menghubunginya itu dicarekan kumaha teh kan gitu, dimarahin. Kenapa itu? Karena ya mah takut dibohongin gitu, Disangka ngebohong. gitu. Jadi pas begitu pulang dari bukan perpustakaan, dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, di perjalanan di daerah Jenderal Ahmad Yani, di situ ada telepon. Pak, ini benar dengan Mang Yayat gitu kan? Oh iya. Ajudannya berarti ya? Itu ya. Bukan Kang Adi kan? Bukan. dari sana. Ini kenalkan kita dari staf kepresidenan mau menghubungi Mang Yayat untuk acara makan siang bareng Pak Presiden di pas Hardiknas gitu. Nah, kata Mayat gitu kan, Pak, tong sok ngabohong Pak. Jadi tong sok ngabohong kan gitu. Jangan mentang-mentang sing teh Mayat segala macam ini ngabohong untuk bener Pak ini mah gitu. Kita nggak bohong. Ini benar dari staf kepresidenan rencana untuk mengundang Bapak ke istana pas tanggal 2. Di situ ada agenda makan siang sama Pak Presiden. Cuman Bapak datangnya harus tanggal 1 gitu. Pak Cinte, tong sok bohong lah Cinte tetap belum percaya gitu kan. Benar. Nah, yang akhirnya tanya, Bapak dapat nomor ini dari siapa gitu kan? Ini dapat nomor dari
orang-orang di kementerian, terus dari orang-orang dari perpustakaan juga ada, dari perpustakaan bergerak juga ada gitu kan. Ternyata banyak orang yang merekomendasikan gitu, dari forum juga ada, forum pusat kan gitu. Dan ternyata pas begitu ditanya, kita konfirmasi ke orang-orang yang dibicarakan sama staf Pak Presiden itu ternyata benar gitu. Nah, akhirnya dia telepon kembali gitu, karena pada itu oke Cinta Pak, kalau begitu tunggu dulu Pak, saya mau konfirmasi dulu ke orang-orang yang dibilang sama Bapak gitu, nanti telepon lagi. Nah di situ nunggu udah konfirmasi ternyata benar. Nah begitu diterima ya akhirnya mayat siaplah berangkat ke sana gitu. Dan berangkat ya, sama Yayang. Sama Bebek gitu. Kang Adi, ini kan cerita bahagianya nih. Yeah. Terus ada loh cerita ya namanya rezeki ya, kadang-kadang Betul. datang tiba-tiba kan. Tapi kadang-kadang yang udah jadi kira-kira rezeki kita kok kayak lepas gitu loh. Saya ingat cerita sedih sedikit nih waktu Mang Yayat akan berangkat ke Singapura ya. Terus tiba-tiba udah siap. Kemana ke Singapura ada acara? Gagal, coba ngedongeng Mang Yayat. Jadi pada waktu itu kan Tapi nggak ambil jualan tahu kan ke Singapura? Bade, tadi nama Bade. Jadi waktu bareng Mas Menteri, kalau dulu kan Mas Anies Baswedan gitu. Iya. Jadi kan bilangnya Mas Menteri gitu. Masih jadi Menteri Pendidikan Menteri ya? Pendidikan sebelum jadi gubernur. Nah di situ dengan upaya dari Mas Gong, Mas Firman, terus dan lain-lainnya gitu kan coba memasukkan Mang Yayat pada 100 pegiat literasi formal dan non formal yang akan diberangkatkan ke Singapura untuk menulis perjalanan gitu pada waktu itu. Nah kaitan dengan tadi gitu kan, ada hal semacam ini. Kita rencana tadinya itu berangkat ke pulang perjalanan dari apa itu yang menyediakan paspor itu? Imigrasi. Nah dari kantor imigrasi ngambil paspor. Nah ternyata belum beres. Nanti hari Senin kesini lagi. Nah itu pas hari Jumat pada waktu itu. Nah pulang dari situ nggak tahu memang karena pada waktu itu Mang Yayat lagi mengerjakan tugas dari BPS juga gitu kan, pendataan tentang masalah ekonomi lagi kayak capek gitu ya. Capek kayaknya gitu kan. Akhirnya di perjalanan mungkin ngantuk, mungkin akhirnya kecelakaan lah terjadi di situ. Sehingga Mas juga tidak ingat bagaimana terjadinya pada waktu itu kecelakaan gitu. Cuman dari sana gagal lah intinya gitu, gagal ke Singapura gitu. Nah tahun depannya lagi masih dalam kondisi belum normal. Nah datanglah undangan dari Pak Presiden gitu. Berarti ada nggak jadi ke Singapura. Iya, ada hadiahnya dari Pak Presiden gitu. Tapi bukan hanya Mang Yayat kan, Mang Yayat juga kan membina anak-anak yang berkesenian. Nah, itu kayaknya itu pernah main juga di depan Pak Presiden itu nggak sih? Nah itu awal-awalnya itu untuk menampung anak-anak yang tadinya ada yang dari korban lem, terus ada yang dari korban perceraian, terus ada yang dari korban orang tuanya meninggal, bukan orang tuanya, berarti ayahnya lah, ayahnya meninggal. Kondisi sosialnya bermasalah ya. Bunuh diri gitu kan depan anak itu. Ini kan itu jadi salah satu bukan beban ya, tanggung jawab kita untuk. Nah ini ada makan dulu. Mang Yayat dong yang Ayo Baji dicobi Baji. Hayang Nah, ya. sehingga ditampunglah anak-anak itu gitu, diarahkan untuk berkesenian. Nah karena di sini kesenian kita mau diarahkan ke Degung, nggak ada alat-alat gitu kan, diarahkan ke kesenian gitar, band-bandan kayak gitu kita nggak punya. Akhirnya karena di sini ada pohon bambu. Nah kita membuat alat seni musik dari pohon bambu, celempung gitu. Awalnya dari situ. Nah siap. Cuman akhirnya belum datang nih. Ini mudah-mudahan nanti datang. Nah dari situ terkumpullah namanya Karpusi. Jadi Karinding Perpustakaan Sehati dan Bapapsi pada waktu itu. Jadi dua-duanya ke bawah gitu. Latihannya di mana? Latihannya memang di sini pertama, terus dibawa ke perpustakaan. Nah, di situ dibina sama Mang Jasan, Mang Hendra, Kang Manjasan. Kang Manjasan sama Kang
Hendra ya? Hendra, bahkan yang paling terharu gitu kan, anak-anak itu yang kurang lebih 11 orang ya, Masih kecil-kecil ya? masih SD, itu yang paling kecil itu SD kelas 3, sama koordinator itu 14 orang yang diberangkatkan sama Bu Haji program perpustakaan itu ke Jakarta atas nama grup bandnya itu pakai bajunya Kampung Jomblo ya, kan pada waktu itu diketawain sama orang-orang Jakarta. Dia ingin lihat anak seni karinding yang perwakilan dari Kampung Jomblo gitu kan. Nah pas begitu datang kuculuk-kuculuk anak kecil, nah ini kan jadi aneh gitu yang dari Jakarta. Ini yang mau main bandnya siapa kan gitu, main alat musiknya itu anak-anak itu kan gitu. Nah, akhirnya di situ sampai ya salah satu apresiasi lah dari sana gitu, kaitan dengan pembinaan. Ya terus terang lah awal-awalnya yang membina kan Kang Manjasa, difasilitasi sama Bu Haji juga kan gitu dulu itu, sehingga di situ menjadi salah satu kolaborasi literasi seni ya Bu Haji pada waktu itu, sehingga sampai ke sini anak-anak itu diundang sama kementerian, diundang sama orang-orang panitia dari Gedung Merdeka pas hari KA ya itu Baji, Konferensi Asia Afrika. Nah itu anak-anak dipanggil untuk menyambut para tamu yang ada di yang jadi undangan di situ gitu. Alhamdulillah terakhir sama di Karawang diundang sama Pak dari kementerian untuk pas hari Aksara Internasional gitu. Bahkan difasilitasi keberangkatan dari sini oleh kepala desa gitu sama Bu Hajinya. Termasuk itu difasilitasi bajunya juga, karena ini masa cara bajuna berwarna gitu kan, akhirnya Bu Haji diseragamin gitu. Jadi sebetulnya banyak kenangan, banyak kegiatan, aktivitas kaitan dengan program. Ya kita berawal silaturahmi dengan Bapak Papsi dulu, sekarang lanjut dengan istilah perubahan nama gitu kan, Disarpus. Kita masih menjaga kegiatan dengan Dinas Pendidikan, apalagi karena Dinas Pendidikan salah satu mungkin bapak lah gitu kan, induknya gitu kan. Jangan lupa dengan Diskominfo. Nah. Diskominfo. Saya mah diem ya. Nggak disebut-sebut. Ini kan itu kan belum masuk karena kan dulu kan Bapak sih kan belum ada perkembangan. Ya, ini kan tadi ada perkembangan istilah. Nah, ini baru masuk gitu. Sekalian tadi kan disebut di Asrul. Saya mah mau nyambut ke ini Putri kumaha sehat, ke Putri salam ini ke Putri ya, Apus Kabupaten Bandung, dan ke Pak Yudi kepala Diskominfo. Alhamdulillah TBM Sehati mah semakin berkembang, tahunnya enak. Kayaknya Pak Yudi, Putri sama rekan-rekan harus kesini, harus dibeli ini karena dengan membeli ini sama dengan membantu pemberdayaan masyarakat di Pasir Huni. Minum ya. Kayaknya kan tadi ceritanya tehnya ini teh hasil binaan masyarakat, hasil produksi masyarakat yang yang terlantar lah ya. Punten kalau misalnya kayaknya mah sambil kita tengok kayaknya asik ya. Kita pengen lihat nih siap. bagaimana Mang Yayat membina ibu-ibu jompo di sini, akhirnya menjadi tahu sama ini nih gula jahe saat ini langsung ke sana aja. Jauh nggak nih Mang Yayat? Kalau ini enggak masih di kita jalan ke sana ya. Tapi saya mau bawa ini lah ya. Jangan lupa bawa minumnya. Nah, sekarang tuh kita lagi sama salah satu timnya Pasir Huni yang bagian dari pemberdayaan masyarakat Huni dalam membuat produksi itu keripik tahunya kerupuk tahu. Kebetulan juga nih di sini ada ini putrinya Mang Yayat yang langsung turun aktif dalam pengembangan pemasaran dari kerupuk tahu ini nih. Teh itu gimana ceritanya, ini mana siapa gitu? Dia boleh kenalin, mana namanya Mbak Oti. Beliau bekerja sebagai pedagang kecil, jadi karena dulu sempat nggak bekerja ya Maya, belum jualan. Jadi kita berinisiatif
untuk mengenalkan emak dan membuat produk kerupuk tahu. Gitu. Dari dulu memang jualan tahu. Emak dari dulu jualan Jualan tahu. tahu. Enggak, si Abah jualan tahu semedang di depan. Sekarang masih sama lontong. Bikin jualan. sendiri tahunya. Enggak, ngambil dari orang lain. Dulu mah Mati dulu Mah jualan Pak itu tahu. jualnya ke pasar. Tuh Sekarang awal-awalnya. nggak bisa jalan. Hmm. Kenapa Mak nggak bisa jalan Mak? Ini sakit, mah sudah habis sakit. Udah lama, Mas sakit. Lama, udah 2 tahun, udah bisa lurus nih gini. Udah terapi ke Alisan udah 18 kali. Di dokter. Masih dalam pengobatan lah ya. Tapi hebatnya masih produktif walaupun misalnya kakinya bermasalah tapi tidak berhenti untuk berkarya. Cepat sehat ya Mak ya. Amin. Kita mau nengok lagi ke yang lain Mak. Ya makasih Mak. Ya sama. Nah Neng Dera, ini salah satu pemberdayaan masyarakat di sini yang dikelola TBM Pasir Huni. Iya, dari Ini kalau bikin apa ya Teh? ini bikin ramset Pak. Siapa aja yang ngelola ini? Biasanya para remaja-remaja di sini. Berapa orang? Biasanya sekitar 5 orang. 5 orang. Udah berapa lama ini? Mulai ini? Eh, Setahunan. Iya, Udah jadi dijual kemana aja? jadi kita ngambil barang, Iya. jual, jadi kita ngambil barang, Oh di sini mah hanya Iya, ngolah aja ngolah. Ngolah aja jadi ngemaklun ya kerjasama gitu. Buat jendela, pintu gitu ya Kang ya? Gimana Kang di sini? Betah Kang? Kata Akang biasa keahlian ini dari mana Kang? Aja. Ini Belajar, ada yang ngajarnya. Oh iya Pak, maaf itu sebenarnya ada yang ketuanya. Ketuanya mana Kang? Kang, Mana tuh Kang? tanya Kang sampai bisa pemberdayaan kerjasama sama TBM sektor apa? Pasir Huni. Ya ini kan informasinya dari Makayat ada pemuda pengangguran di sini supaya ya yang saya harapkan sih Udah berapa lama Kang ikut? tahunan. Tapi dari kerja ini, kegiatan ini mencukupi buat keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Keren nih. Halo, makasih banget Kang ya. Kita mau keliling-keliling lagi. Mayat, kalau ini ruangan apa Mayat? Nah ini ruangan baru tempat pembinaan untuk anak-anak yatim dan duafa di sini. Oh, gitu. Jadi kebetulan selain ibu-ibu ada anak-anak yatim dan duafa itu yang kita bina. Iya. Sudah ada sekitar 57. 57 anak. Ya, gitu. Sehingga anak-anak di sini kegiatannya ada. Kita tetap yang namanya membaca itu ada. Jadi di sini juga kita sediakan buku-buku, majalah, gitu kan. Terus gambar-gambar juga. Anak-anak di sini seminggu sekali kita ajarkan untuk melukis. Mayat yang matinya. Ya. Ini lukisan hasilnya. Ya, Lukisan siapa ini? ya. Terus ini juga ada buku Ada yang hasil anak-anak. Ini hasil anak-anak atau hasil ya? itu mah hasil contoh. Jadi Oh, bareng-bareng gitu. iya, Nah, ini kita ajarkan juga dalam generasi Dalam segala generasi. macam. Nah, ini ada beberapa Oh, ya? hasil dari anak-anak ini. Ini langsung Neng Dara turun ini di sini. Iya Iya, biasanya ini gantian. juga. Oh. Kan seminggu 2 kali tuh. Ah. Aku sekali, papa sekali. Jadi yang ngajarin anak-anak kadang sekali. Oh, berarti Neng Dara yang ngajarin seni rupa juga Iya, ya? ngajarin. Bakat juga seni rupa. Tapi di sini ini tadi banyak chat nih Mayat. Itu Iya. apa itu Mayat? Nah, ini salah satu untuk bagaimana kan tadi ada pertanyaan bagaimana cara menghidupkan taman bacaan sama gerakan Ya. game di sini gitu Ya. kan. Nah, ini salah satunya kita berjualan cat tetap dari satu bungkus cat itu kita alokasikan 2,5% untuk kegiatan Iya. kita gitu. Jadi Sehingga- tidak mengandalkan bantuan Enggak. dari siapapun. Ya gitu enggak, ya. tapi kalau kita mengadakan dari siapapun dari orang itu kan istilahnya biasanya apalagi dari pemerintah gitu Ya. kan kita kadang-kadang capek. Hmm. So, kita mah lebih memanfaatkan dana yang ada. Nah, andai pun ada bantuan dari pemerintah, dari perorangan, yaitu kita alhamdulillah sekali kan gitu Iya. sehingga bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah ini mungkin nanti Mas juga berterima kasih sekali lah gitu kan kepada Kim, Diskominfo gitu kan karena ada beberapa ilmu-ilmu yang didapat dari kegiatan-kegiatan Kim Iya, iya. dengan Diskominfo gitu kan sehingga
untuk mengaplikasikan di Taman Basan ini lebih berkembang gitu Iya, sehingga iya. masuk informasi dari sini. Oh kita dari tim yang lain juga sehingga kita coba aplikasikan di dalam bentuk gerakan literasi gitu sehingga aplikasinya lebih banyak gitu. Ini siapa nih? Nih. Nah ini siapa? Acep, namanya Acep. Acep. Ini namanya Acep Sulaiman ya. Ini salah satu anak binaan yatim piatu di sini. Jadi kebetulan kita punya yatim piatu itu ada 6 orang. 6 orang. Ya, ada 6 orang. Tinggal di sini. Enggak. Jadi kita yang bina seminggu sekali. Nah, untuk tinggalnya anak-anak ini diserahkan kepada orang tuanya yang ada atau kepada uaknya, neneknya atau kakaknya. Ini gitu. keluarganya ya. Keluarga gitu. Soalnya kan tetap kita masih menghargai pendidikan terbaik itu ada di keluarga. Betul, betul. Kita Pendidikan masih ekskulkurikuler di sini ya. Betul, kita masih sebagai pelengkap untuk menambahkan ilmu-ilmu yang tidak diberikan sama wali-walinya gitu, Pak Dik. Aduh, kenapa ini? Semangat teuing si Dede. Wali-walinya gitu. Aduh, bener Bang ya teh. Makasih banget dari tadi orang teh ngobrol-ngobrol nggak sengaja sih tapi kita mah banyak ilmu jadinya. Jadi di jalan-jalan bagi Kalau buat Teteh pribadi dari ngobrol tadi apa yang bisa diambil hikmahnya Teh? Kalau saya mah gini, kalau kita punya niat baik ya, kalau saya lihat nih, jangan ragu buat ngambil langkah pertama. Iya, gitu. iya. Karena kalau sudah langkah pertama, walaupun tidak mudah ya, tapi langkah-langkah berikutnya insya Allah terus kedua, ketiga dan keempat itu akan terus berlanjut. Dan jangan takut dinyinyirin, gitu kan? Karena ketika kita niat berbuat baik, itu lebih bermanfaat walaupun kecil dibanding orang yang tidak berbuat apa-apa. Itu paling penting tadi pelajaran buat saya nih khususnya hari ini. Kalau buat saya pribadi ya, gitu. Dan tidaklah kuciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di earth ya, pemimpin di dunia itu ada ayatnya. Dan ini salah satu pengaplikasiannya. Ketika kita peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan masyarakat di sekitar kita, nanti mah sisanya Tuhan yang ngurus semua. Semesta akan mendukung. Semesta yang mendukung, semesta yang mendoakan. Terima kasih, sampai ketemu di acara diskusi santai selanjutnya di Kandagal Podcast. Assalamualaikum.